Saya singgah di ujung selatan Pulau Andalas ini, yaitu Provinsi Lampung, tepatnya di Kabupaten Tulang Bawang. Saya tidak menyangka bahwa masakan sederhana dan nikmat ada di sini, yang merupakan sebuah simbol akulturasi masyarakat pendatang dengan penduduk asli Lampung. Salah satu budaya kuliner yang masih dipertahankan hingga kini adalah nyeruit. Melalui rute lintas timur Sumatera, Tulang Bawang berjarak 120 km dari pusat kota Bandar Lampung. Perjalanan yang terbilang cukup jauh, tapi saya mendapatkan pengalaman luar biasa. Mengunjungi rumah warga setempat memang menjadi kebiasaan saya setiap singgah di tempat baru. Hari itu di Tulang Bawang, keluarga Ibu Kusuma berbaik hati menerima saya di rumahnya. Wah, sebelum mulai, saya sudah disuguhi kue tradisional masyarakat Tulang Bawang. Namanya kue Inka. Camilan ini sangat cocok dinikmati sambil menyeruput teh hangat. Istimewa. Menu pembuka saya sudah mantap, apalagi makanan utamanya. Kami bergegas ke dapur rumah untuk menyiapkan bahan-bahan nyeruit. Bagi masyarakat di luar Lampung, termasuk saya, kata seruit cukup asing di telinga. Ternyata menurut Ibu Kusuma, seruit tergolong jenis sambal yang dimakan bersama ikan bakar atau goreng dengan lalapan sayur. Sambalnya bisa ditambah terasi, mangga, dan tempoyak sejenis olahan durian. Wah, sepertinya mirip masakan Sunda di kampung halaman saya di Bogor. Ikan, sambal, dan lalapan. Saya semakin penasaran nih, apa ya yang membuatnya berbeda? Ikannya jenisnya apa aja, Bu? Baung, Baung, terus lais, lomong. Saya dan Ibu Kusuma akan memasak 3 jenis ikan yang berbeda. Dan cara masaknya pun dengan teknik yang tidak sama. Enaknya di mana, Bu? ini pernah rebutan itu. Oh, rebutan. Banyak-banyak. Kita rame-rame ini kan rebutan kita itu makannya. Saya bakalan makan banyak nih, Bu. Udah saya baru datang capek, saya ngulek capek keringetan, berarti nanti Ibu kalah rebutannya. Udah, masuk. Kita masuk pelan-pelan. Tomat ya. Kalau ini nyeruit pakai apa itu daging. Mahal. Bukan soal mahal, nggak enak. Nggak enak ya? Nggak enak. Oh, ini ikan Lais, lais. Ini ikan lomong. lomong. Sebelumnya, lumuri ikan dengan bumbu dasar. Racikannya terdiri dari bawang merah, bawang putih, garam, cabai, dan rampai atau sejenis tomat kecil. Udah siap nih? Berarti kita tinggal Mepes. mepes. Ikan baung kami bakar, sedangkan ikan lais dan lomo akan dipepes. Sebenarnya sesuai selera saja, mau digoreng, bakar, atau pepes tidak masalah. Gini, Bu. Kali ini saya ikut resep keluarga Ibu Kusuma yang akan membuat masing-masing ikan Tengah sini. juara rasanya. Taruh aja ya langsung ya. Jadi di tulang bawang ini yang namanya bakar ikan baung ini mesti dikasih daun pisang dulu supaya matang ke dalam tapi luarnya nggak gosong ya Bu ya, nggak mutung. Nah, yang namanya memepes atau bikin pepes itu rupanya sama-sama dibakar dengan daun pisang, tidak dikukus dengan panci seperti pada umumnya di daerah lain. Berarti ini bakal wangi sekali ya, Iya. wanginya sampai ke dalam-dalam. Terongnya masuk sini. Oh, terong masuk sini. Iya. Terong ini katanya salah satu syarat utama kalau kita mau Kita nyeruit. Masuk ya? Ternyata tidak hanya ikan saja yang dibakar, tetapi terong sebagai lalapan juga ikut dibakar dalam bara api. Udah matang pun. Belum matang, Bu? Udah. Oke. Iya. Yang satu itu dipepes dulu.
Ini udah mateng. Udah. Oh. Udah mateng. Semua bahan untuk nyeruit sudah siap. Aroma ikan bakarnya sudah menggugah selera saya sejak tadi. Saatnya makan bersama. Nah, ini dia nih tradisi asli masyarakat Tulang Bawang. Demi menyambut saya, keluarga Ibu Kesuma bikin acara ini, seruit atau nyeruit. Ternyata nyeruit itu ya seperti ini. Ikan terong bakar dengan sambal terasi dicampur menjadi satu dengan menggunakan tangan. Singkong. Diapain, Bu? Lalu diguyur dengan air, jadilah sambal seruit. Jadi nyeruit itu selain caranya tadi diaduk-aduk, makan pakai lalapnya juga. Salah satunya ini nih, mangga muda banget, asem, dan ini jering atau jengkol. Bagi orang Lampung, seruit bukan hanya menjadi makanan khas, tetapi juga media untuk menumbuhkan keakraban dengan sesama. Seperti masyarakat adat pada umumnya, masyarakat Lampung juga senang berkumpul. Yes. Nyeruit berhasil memberi kesan pertama yang istimewa dalam perjalanan saya di Tulang Bawang. Saya tidak sabar menyambut esok. Wah, ada kejutan apa lagi ya? Menggala adalah sebuah kecamatan yang menjadi pusat pemerintahan Kabupaten Tulang Bawang, Lampung. Letaknya di tepian Wai Tulang Bawang. Masyarakat Menggala mayoritas bekerja sebagai petani dan nelayan ikan air tawar. Beberapa di antaranya ada juga yang bermata pencaharian sebagai peternak kerbau. Bu, ada daging kerbau, Bu. Wah, ini kerbau nih ya? Sapi. Ada sapi? Ya, Kerbau ada? kerbau ada. Sekilonya berapa, Bu? Per kilo dagingnya 110. Saya minta deh 1 kilo. Ya. Meskipun peternak kerbau menyebar di kawasan Kilo Menggala, itu ya? tetapi agak sulit menemukan daging kerbau di pasar. Karena menurut warga Tulang Bawang, daging kerbau hanya dimasak ketika ada sebuah hajatan atau upacara adat. Saya tidak mau menyerah. Kali ini memang tidak sedang ada hajatan. Tetapi saya ingin sekali merasakan daging kerbau khas Menggala. Daging kerbau sudah dapat. Sekarang saya akan mencari bahan-bahan lainnya untuk saya kreasikan menjadi satu masakan. Setiap daerah yang saya kunjungi pasti mengilhami saya untuk berkreasi. Kali ini daging kerbau rawa dari Menggala yang menjadi bintang utamanya. Semua bahan sudah saya beli. Sekarang saya akan menuju ke sebuah peternakan kerbau di Kampung Cakat Raya, Menggala yang bisa ditempuh dengan menggunakan perahu sekitar 20 menit. Wah, agak ngeri juga nih menyusuri sungai dengan perahu sekecil ini. Saya sedang menyusuri Wai Tulang Bawang untuk mengunjungi Bapak Rusdi, salah seorang penggembala kerbau di Menggala. Hari ini saya mau masak buat dia. Menggala merupakan salah satu kota tertua di Provinsi Lampung. Maka sejak dahulu seni dan budaya sudah berkembang. Selain karena sebagian besar wilayah Tulang Bawang merupakan daerah rawa pasang surut, maka potensi objek wisata yang indah pun cukup banyak. Apalagi dengan adanya Wai Tulang Bawang yang merupakan sungai terbesar di Provinsi Lampung. Berbagai ekosistem pun bisa saya jumpai di sepanjang Wai Tulang Bawang. Tidak hanya ikan air tawar, jenis burung yang bermigrasi dari benua Australia hingga kerbau rawa ada di sini. Mengangon kerbau rawa memang menjadi aktivitas keseharian Pak Rusdi dan warga pemilik kerbau di Menggala. Pak Rusdi. Waduh. Ini lagi ngasih makan nih, Pak ya? Wah, ini pengen ngasih makan, tapi saya harus nyemplung ke sana nih.
mandi sekalian. Tadi nyari rumputnya tuh di mana, Pak? Di tengah aja itu. Jauh. Jauh. Berapa lama perjalanan? Dan dari sini hampir 2 jam. 2 jam. Makannya banyak juga ya dia. Nah, ini kan kerbaunya sudah Bapak kasih makan. Bapak udah makan belum? Belum. Belum. Kalau gitu, saya yang kasih makan Bapak. Saya mau masak dulu buat Bapak. Saya ke sana, Pak ya? Nanti kita ngobrol lagi di sana, Pak. Banyak-banyak Pak ya. Banyak-banyak. Oke. Kontur rawa membuat kerbau-kerbau ini mencari makan dengan berkubang di rawa. Lucu juga ya. Masak daging kerbau di peternakan kerbau sungguh pengalaman yang unik. Bahan sudah lengkap semua. Saya mau bikin mie tumis daging kerbau buat Pak Rusdi sementara beliau sedang istirahat. Bahan-bahan yang saya gunakan untuk membuat masakan daging kerbau ini sangat sederhana. Ada bawang merah, bawang putih, jamur putih, jahe, cabai hijau besar, mie putih, dan daging kerbau yang nantinya akan saya iris tipis. Pertama, setelah bahan-bahan saya potong, panaskan wajan, tambahkan minyak secukupnya. Lalu setelah panas, bawang merah, bawang putih, dan jahe ditumis. Setelah aroma bawang sudah cukup harum, barulah daging kerbau dimasukkan ke wajan. Ya, daging kerbau ini tidak ada aroma spesifik, tapi serat dan teksturnya lebih keras sedikit daripada daging sapi. Nah, makanya biasanya orang memasak daging kerbau ini dengan cara direndang atau dimasak dengan lama. Nah, untuk tumisan ini saya potong kecil-kecil supaya tidak terlalu alot dimakan. Setelah daging sudah tampak kecoklatan, barulah masukkan cabai hijau besar dengan garam secukupnya. Terakhir, jamur putih dan mie putih tumis menjadi satu. Akhirnya, mie tumis daging kerbau sudah siap disantap. Pak Rusdi, sudah jadi mie-nya nih. Daging kerbau ini sedikit alot, tapi luar biasa ketika dicampurkan dengan cabai hijau dan jahenya. Bumbunya sederhana, tapi gurih sekali. Ya. Daging kerbau yang cukup alot dikunyah memberi sensasi pada rasa masakan saya kali ini. Tekstur dagingnya yang lebih rapat dan aroma yang khas membuat daging kerbau terasa lebih istimewa. Sungai masih menjadi salah satu sarana kehidupan di Indonesia. Banyak masyarakat yang hidup memanfaatkan air dan sumber protein dari sungai. Berbicara tentang sungai atau Wai Tulang Bawang beserta ekosistemnya, banyak warga yang memanfaatkannya sebagai mata pencaharian, yakni sebagai nelayan ikan tawar. Cara dapetinnya mancing aja cukup. Saya pun tertarik untuk mencoba rasa ikan dari Wai Tulang Bawang ini. Boleh, Pak? Cukup di perahunya ya. Nah, saya turun dari sinilah. Kebetulan sekali saya melihat ada seorang nelayan yang sedang menunggu pancingnya di pinggir sungai. Hei, saya dapat ikan gabus 1. Ikan gabus sangat populer di Tulang Bawang. Ikan air tawar ini termasuk jenis yang mudah dipancing dengan umpan serangga atau anak kodok. Buat saya mau cari tahu bagaimana cara masak ikan gabus ala Tulang Bawang. Tapi yang Itu mana menjadi ini, Pak, nih? tantangan, gigi ikan gabus yang tajam sering membuat tali pancing putus. Ya, hari ini kami akan membakar ikan gabus, salah satu ikan yang menjadi kebanggaan Tulang Bawang nih. Jadi di Tulang Bawang ini banyak sekali ikan-ikan langka ya, Bu ya? Iya. Ada belida, ada apa lagi, Bu? Jelabat, pokoknya banyak sekali ikannya. Selain menjadi sumber protein yang penting bagi masyarakat desa di pinggir sungai, ikan gabus juga memiliki nilai ekonomi yang tinggi.
Dagingnya bisa dikeringkan untuk menjadi ikan asin. Itu harga berapa di pasar kalau ikan gabus ini? Gabus yang ada yang 35. 35.000 sekilo. Ya. Sebelum dibakar, ikan gabus dilumuri bumbu terlebih dahulu. Bumbu yang dimaksud adalah campuran bawang merah, cabai merah, garam, rampai atau tomat kecil. Setelah diulek, baluri pada ikan gabus hingga merata. Didiamkan dulu atau langsung dibakar, Bu? Langsung dibakar bisa ya? Ini kalau sudah dibalik seperti ini, yang bagian atasnya kita olesi sedikit minyak jelantah. Ikan dibakar sambil diguyur minyak jelantah agar kematangan terasa hingga dagingnya. Dan saya juga mau membakar ini. Ini udang hasil tangkapan dari Wai Tulang Bawang, Sungai Tulang Bawang. Dan ternyata tidak hanya ikan saja yang banyak ditemukan di Wai Tulang Bawang. Udang besar seperti ini juga banyak. Nah, untuk udang akan saya masak sesuai kreasi saya. Sebelum udang dibakar, udang saya lumuri garam, gula, dan perasan jeruk limau. Oke, sekarang saya mau buat sambal udangnya, Bu ya. Kalau di daerah Sulawesi namanya sambal dabu-dabu. Tapi kalau orang Meksiko, orang Barat bilangnya salsa. Karena ikan gabus sudah ada sambal terasinya, kali ini untuk sambal udang saya juga akan membuat yang berbeda, sambal salsa. Sambal salsa yang saya maksud yaitu campuran bawang merah, rampai, bawang putih, cabai rawit, dan jeruk limau. Udang siap saya bakar. Kemana itu, Bu? Dua ya. Setelah terlihat kemerahan, pertanda udang siap disajikan. Memang susah-susah gampang mengolah udang seperti ini. Tingkat kematangannya harus pas. Jika terlalu lama dimasak, akan kenyal dan keras. Nah, di tulang bawang ini ya, sebetulnya selain ikan gabus bakar, yang spesial itu justru di macam-macamnya lalapan. Nah, ini banyak yang umum ya, ada mentimun, kemangi, daun mente, tapi ada yang spesial nih. Ini saya juga baru menemukan di sini, ini namanya jaling. Jaling bener, Bu ya? Iya. Jaling. Nah, ini bentuknya kayak, dilihat sekilas kayak coklat ya, tapi begitu dimakan, rasanya kayak petai, wanginya kayak petai, tapi lebih kuat malah. Enak banget. Enak, Bu ya. Nah, lalu ada juga ini nih. Nah, ini nih. Ini daun ganji. Daun ganji ini sebetulnya sejenis seledri. Wanginya pun sama dengan seledri. Cuma dia lebih kecil, jauh lebih kecil dari seledri. Nah, ini juga nih. Orang Indonesia, kayu aja dimakan. Ini kayu rotan yang masih muda. Dia pahit-pahit, tapi mengundang selera makan. Enak. Nah, satu lagi, spesial sekali. Ini adalah kedondong seruit. Nah, ada orang bilang kedondong hutan juga, dan ada yang bilang kedondong monyet. Jangan lihat saya ya. Oke. Ibu, kita habiskan semua ya.